Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya, sehat-sehat ya? Baik, hari ini jumpa kembali dengan Pak Usman. Kita belajar PPKN. Hari ini kita belajar kembali mengenai semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nilai semangat pendiri negara. Ada yang tahu semangat? Semangat? Apa semangat begini saja? Semangat apa semangat itu? Ya, semangat ya semangat ya. Artinya tidak lemes ya. Oke, semangat. Kepingin mendapatkan sesuatu, kita harus lemas apa semangat? Harus semangat. Berarti semangat itu muncul dari hati atau jiwa yang paling dalam. Keinginan, dorongan untuk mencapai sesuatu atau cita-cita yang diinginkan. Nah, saat itu semangatnya dari para pendiri negara itu luar biasa, anak-anak. Semangatnya, kepinginnya apa waktu itu para pendiri negara kita? Iya, bagus sekali, Indonesia bebas dari penjajah. Sehingga kalau sudah semangatnya begitu, ya tidak diam saja. Semangatnya ini harus direalisasikan. Apa yang harus dilakukan supaya negara Indonesia bebas dari penjajah. Dan untuk selanjutnya adalah, mempunyai jiwa yang nasionalisme. Pernah dengar ya nasionalisme, anak ya? Ada yang pernah dengar? Ada yang belum tahu? Nah, nanti kalau sekalian sudah tahu ini apa artinya, ya kalian harus mempunyai jiwa yang nasionalisme, ya, mempunyai jiwa yang nasionalisme. Nasionalisme ini adalah mempunyai rasa bangga, mempunyai rasa terhadap apa? Iya, bangga terhadap bangsa Indonesia. Karena kita hidup di negara Indonesia, kita harus merasa bangga, anak-anak. Apakah orang lain yang harus bangga dengan negara kita? Kita sendiri yang harus bangga dengan negara kita, ya. Yang selanjutnya adalah patriotisme. Ada yang tahu patriotisme? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya. Mbak, patriotisme ada yang tahu? Ya, patriot. Pasti kamu dengar, kamu harus menjadi anak yang nasionalisme dan patriotisme. Itu. Patriotisme itu cinta. Cinta kepada negara, cinta kepada tanah air. Nah, kalian harus mempunyai jiwa yang semangat, jiwa yang nasionalisme, jiwa yang patriotisme. Ya, semangat. Waktu itu pendiri negara semangat, mempunyai cita-cita, kepingin negara ini harus merdeka, bebas dari penjajahan, dapat menentukan nasibnya sendiri. Terus jiwa nasionalisme, bangga. Kalau sudah bangga mesti ya apapun yang dilakukan untuk negara ini. Terus kalau sudah cinta, apapun ya rela untuk dilakukan di negara ini. Ya anak-anak ya. Contohnya saja di sekolahan, apa yang bisa menumbuhkan semangat nasionalisme, patriotisme? Oh, belajar supaya jadi anak yang pinter. Kalau jadi anak pinter, bagaimana untuk negara? Bermanfaat apa enggak? Bermanfaat. Terus lagi apalagi di sekolah yang harus dilakukan? Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sekolahmu sudah setiap hari ya melakukan Indonesia Raya ya? Terus apa lagi? Melaksanakan upacara bendera, bagus ya. Setiap hari Senin kamu hormat kepada sang merah putih yang dikibarkan gagah di langit. Bisa dimengerti anak-anak ya? Jadi jiwa-jiwa ini harus tertanam pada kalian. Kenapa sih kok ditujukan kepada generasi muda?
Generasi tua bagaimana, Pak? Apa dasarnya ya? Oh, kalau generasi tua sudah cepat meninggal, Pak. Oh ya, sudah tenaganya, semangatnya kurang, Pak, gitu ya. Untuk generasi muda, karena perjalanannya masih panjang, masih jauh. Saya yakin nanti generasi muda ini yang meneruskan perjuangan bangsa, supaya tidak dijajah lagi, supaya negara ini semakin maju. Lanjut. Nah, anak-anak, ini juga lagi semangat para pejuang, para pendiri negara waktu itu untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Nanti kita lihat mempunyai jiwa-jiwa apa saja para pendiri negara kita dalam merumuskan Pancasila itu. Apakah para pendiri negara itu hanya mempunyai supaya pribadinya diunggulkan, supaya golongannya diunggulkan? Tidak ya. Nah, mari kita lihat bersama semangat juang 45. 1. Para pendiri negara dulu itu anak-anak mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Jadi dia seluruh jiwa raganya dia berkorban, baik berkorban jiwa, harta, bahkan sampai berkorban nyawa ya. Itu semuanya bukan untuk pribadinya, bukan untuk keluarganya saja, bukan untuk golongannya saja, tetapi dia untuk kepentingan tanah air. Selanjutnya, ya, mempunyai jiwa yang solidaritas dan kesetiakawanan. Saat itu berjuang bersama, menghargai teman-temannya, para pendiri. Sekarang bagaimana kalau kamu? Apa kamu mempunyai jiwa kesetiakawanan? Punya. Apa bisa memberi contoh? Bisa memberi contoh mempunyai jiwa solidaritas atau kesetiakawanan? Yang waktu itu juga para perumus dasar negara ini mempunyai jiwa semacam itu ya? Bekerjasama dalam bidang apa? Keburukan? Kebaikan. Contohnya? Contohnya apa? Bersama temanmu saja. Oh, belajar tugas kelompok. Terus ada yang lain lagi? Piket kelas. Ada teman yang jatuh dibiarkan saja? Enggak. Ada temannya kesusahan dibiarkan saja? Enggak. Diapakan dong? Misalnya kalau ada temannya sakit, dijenguk. Ya, ada temannya bersedih, susah, harus kita hibur ya. Oke, begitu. Lanjut anak-anak. Nah, jiwa toleransi antar agama, suku, golongan, dan ras. Perlu kalian ketahui bahwasanya Indonesia itu beragam atau tidak? Indonesia beragam apa tidak? Beragam. Indonesia itu beragam luar biasa. Ini suatu anugerah ya dari Yang Maha Kuasa. Betul nggak? Betul. Negara lain mungkin tidak punya semacam ini anak-anak. Ini adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Indonesia itu beragam, mempunyai banyak. Mempunyai banyak apa anak-anak? Banyak suku, ya. Mempunyai banyak apa lagi? Banyak pulau. Mempunyai banyak apa lagi? Ras. Mempunyai banyak apa lagi? Agama. Mempunyai banyak apa lagi? Suku dan lain sebagainya. Nah, itu pun sudah dipunyai oleh para pendiri dalam merumuskan Pancasila itu. Contohnya itu sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi seluruh agama nyangkut di situ anak-anak. Tidak membeda-bedakan agama. Karena Indonesia banyak agamanya. Nah, kalian pun harus mempunyai jiwa yang toleransi. Mungkin di kelas ini ada yang mempunyai agama Kristen, ada yang mempunyai agama Islam dan lain sebagainya. Harus toleransi, harus saling menghargai, harus saling menghormati. Mungkin juga di
kamu tempat bermain, punya teman-teman yang lainnya juga di situ ada dari suku Jawa, ada dari suku Madura, ada dari suku dari Papua juga, ya. Itu saudara kita. Semuanya adalah saudara kita. Kita harus toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Oke, dilanjut. Nah, jiwa tanpa pamrih. Tahu tanpa pamrih? Apa itu tanpa pamrih? Oke, bagus sekali. Apa yang dilakukan ikhlas, tidak mengharapkan balas budi. Sudah ikhlas dulu, ikhlas. Jangan sampai nanti temannya minta tolong, saya akan diberi apa? Katanya orang Jawa, wani biro. Gak boleh begitu ya anak-anak ya. Gak boleh begitu. Jadi kita harus mempunyai jiwa tanpa pamrih. Sama loh seperti pendiri dulu itu. Dia ikhlas, dia rela seluruh jiwa raganya untuk Indonesia ini tanpa pamrih anak-anak. Tanpa menunggu nanti saya jadi apa, nanti saya jadi apa, nanti saya dapat apa. Itu adalah urusan yang paling terakhir. Selanjutnya, nah, mempunyai jiwa yang satria. Orang jiwa satria itu yang bagaimana ya? Berani, tidak sombong, berhati mulia. Suka dendam enggak? Enggak, tidak boleh dendam. Apakah orang pendiri dulu itu juga dendam kepada orang Belanda? Tidak. Tidak ya. Yang sudah ya, sudah sekarang zamannya juga sudah beda anak-anak. Gitu ya. Bisa dimengerti anak-anak ya? Bisa. Oke. Nah, itu anak-anak yang sudah kita pelajari. Itu anak-anak yang sudah kita pelajari bersama. Semoga semuanya, para generasi muda termasuk kalian khususnya ya, bisa menjiwai atau mengetahui dan juga melaksanakan apa yang sudah dilaksanakan jiwa-jiwa yang tumbuh pada pendiri negara kita ya. Bisa melaksanakan anak-anak? Di mana itu bisa melaksanakan? Di mana saja kamu berada ya, baik di sekolah, baik di rumah, baik di masyarakat, di mana lagi, dan juga di bangsa dan negara. Semoga belajar hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, dan semoga anak-anak semuanya jadi anak-anak yang cinta pada Indonesia. Saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.